Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema tantangan Bipra Gemim, model pemilihan yang dibutuhkan. Jadi ini ada dua substansi. Yang pertama adalah tantangan dari Bipra Gemim yang tentunya dalam 1-2 hari ini akan digelar pemilihan. Kemudian bagaimana dengan model pemimpin atau model pemimpin tentu yang akan dipilih nanti oleh para utusan. Dan sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan tema ini, saya akan seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri ya. Dan yang di sini ada 3 narasumber. Yang pertama Penatua Tommy Sampelan, yang kedua Ibu Diaken Lili Hidayat, yang ketiga adalah Penatua Maksi Sidayang. Dan sekali lagi seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri profilnya secara lebih detail, kemudian kita langsung ke bincang-bincang. Yang pertama ke Penatua Tommy, silakan. Ya, terima kasih Bung Aswin yang juga merupakan penatua. Ya. Nama saya Tommy Sampelan. Saat ini dipercayakan sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kalvari di Pineleng dan juga utusan Sinode mewakili wilayah Pineleng. Selamat Bakudapa juga dengan teman-teman Ibu Diaken Lili dan Penatua Bapak Maksi Sidayang. Ya. Terima kasih. Langsung ke Diaken Lili Hidayat, silakan. Terima kasih, selamat siang. Jadi saya adalah Lili Hidayat. Saat ini saya menjabat Diaken di Gemim Victory, Kairagi Weru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saat ini untuk talkshow bersama. Ya. Dan terakhir ke Penatua Maksi, silakan. Ya, baik. Bung Aswi dan Tribuners yang kami hormati, nama saya Penatua Maksi Sidayang. Saat ini dalam panggilan pelayanan sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solagrat Sekewatu Keregi 2. Namun sebelumnya memang kami melayani di Jemaat Gemim Bukit Hermon Kombos, jadi sebagai sekretaris jemaat dan lain-lain. Saya bangga hari ini ketemu dengan 2 orang teman saya, Penatua Tommy dan Ibu Lili. Makasih Bang Aswin. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, saya akan langsung mengajak kepada 3 narasumber ini kita untuk berbincang-bincang, berdiskusi ya, terkait dengan pemilihan Bipra tentunya yang dalam waktu dekat 25 ya. 25 Maret akan segera dilakukan pemilihan, dan seperti kita ketahui bersama bagi warga jemaat Gemim atau warga Gemim, para nominator daripada Bipra ini semua sudah dipublish ya, sudah dipublish ke publik. Dan saya akan bertanya ke Penatua Maksi. Penatua Maksi, ini sebenarnya sebelum kita berbicara soal pemilihan pemimpin ya, nama-nama figur yang masuk tentu kita sudah tahu bersama ya. Misalnya di Priakombapa itu ada Penatua Maurits Mantiri, ada Penatua Franky Wongkar, kemudian di Ibu ya ada Penatua Lumanau ya, Lumanau ya. Kemudian ada Prof. Dece ya. Kemudian di Pemuda ada Penatua Rio Dondokambe. Dan demikian juga di remaja ada nama-nama yang sudah kita kenal ya, ada Penatua Jone Ganda ya, dan ada beberapa lagi. Dan saya ingin bertanya ke Penatua Maksi. Penatua Maksi ini kira-kira apa sebenarnya yang menjadi kira-kira menurut Penatua Maksi tantangan daripada Bipra ke depan, sehingga nanti mungkin akan memunculkan pemimpin yang bagaimana. Tapi ke para Tribuners boleh dijabarkan kira-kira tantangan apa sih Gemim ke depan yang di khususnya Bipra. Silakan. Ya, baik Bung Aswin. Pertama adalah sebagai warga Gemim, saya sangat bersyukur bahwa kita telah melewati 2 tahapan yang sangat penting di Gemim. Tahapan pertama adalah ketika warga Gemim itu ikut serta dalam pesta iman pada tanggal 17 ya, kalau tidak salah, 15 dan 17 Oktober tahun 2021. Dan tahapan kedua, yaitu warga Gemim lagi berkompetisi untuk boleh masuk sebagai peserta atau nominasi di jemaat. Ini kurang lebih memakan waktu kurang lebih hampir 4 bulan, 3-4 bulan bagi
pelayan khusus, apakah dia penatua BIPRA maupun penatua kolom, untuk mencitrakan diri. Nah, sekarang setelah tahapan kedua selesai, dia akan memasuki nanti tahapan ketiga, yaitu dia akan kembali berkompetisi. Ya, Jadi berkompetisi yang Bung Aswin DP waktu ini tinggal menghitung hari, karena tanggal 25 itu baik Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu akan berkompetisi. Saya sepakat dengan pemahaman yang disampaikan oleh beberapa teman, bahwa meskipun dia tertinggi dalam nominasi, tapi dia belum bisa menjadi sebuah jaminan untuk bisa menang pada saat pemilihan, konsultasi pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25. Jadi membutuhkan sebuah strategi, membutuhkan sebuah approach yang lebih mantap dari nominasi-nominasi yang sudah diumumkan oleh BPMS pada tanggal 3 Maret barusan. Jadi sebagai seorang nominator, dia harus membaca seperti apa semestinya tantangan-tantangan, termasuk konsep apa yang harus dia jual nanti ke pemilih. Karena pemilih di sini kan cuma unsur ketua komisi BIPRA di jemaat dan ketua komisi BIPRA yang ada di wilayah tambah dengan ketua komisi BIPRA petahana, ya Pak Tom. Jadi yang petahana. Jadi dia harus mampu meyakinkan, harus mampu melakukan sebuah pemetaan. Apakah memang nominasi yang dia dapat sekarang ini bisa dijaga, bisa dirawat dengan baik untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi, Bung Aswin, pada tanggal 25. Saya pikir tantangan ini yang harus dibaca oleh masing-masing nominator, apalagi nominator 1, 2, 3 yang sangat memang tipis ya, suaranya sangat signifikan. Artinya Penatua Maksimo menyatakan bahwa misalnya di Kombapa, Penatua Maurits yang sangat sedikit bedanya dengan Penatua Frankie Wongkar dan Richard Cualang, ini ada kemungkinan boleh bersaing ya, dan atau bisa jadi Penatua Roy Roring yang walaupun agak di bawah ya, 500-an bisa buat kejutan misalnya ya. Artinya ini sah ya, ini memang kelihatan mirip-mirip pilkada, tapi memang begitulah ya kejadiannya, ada di nominator ya, bahwa tentu tergantung para utusan, tergantung daripada utusan ya. Tapi saya sebelum kita langsung membahas lebih dalam ya soal ini, saya ke Ibu Lili. Bu Lili, terkait dengan ini sebelum nominator kemarin itu kan ada nominasinya itu pencitraannya kan lewat media sosial, baik Facebook, Instagram, dan segala macam. Ini gimana Ibu Lili melihat itu? Apakah masih sesuai dengan pemilihan di Gemim, pelayan khusus, atau sudah mirip-mirip pilkada, atau gimana? Ya. Terima kasih. Saya tidak ada terpilih sebagai utusan. Jadi sebagai diaken, dan saya juga baru untuk jabatan di gereja. Jadi tentu saja saya pelajari dari semua itu. Tapi menurut pandangan saya sebagai pelayan dan setelah lalu tua itu formo ajar toh. Jadi secara pantauan itu di medsos buat saya, jujur kita nggak setuju itu ada semacam kampanye begitu. Yang itu setuju apanya? Di gambar-gambar di media sosial atau apa? Itu memperkenalkan diri kan sebagai ini adalah nominator-nominator yang ada untuk calon penatua, Bapak, Ibu, dan sebagainya begitu. Di dalam situ mestinya kan kalau torong pantau ini kan untuk berbicara soal rohani gereja. Nah, nominator-nominator itu seperti saya mengunggulkan siapa dan saya posting. Di dalam perdebatan itu mestinya menurut saya ini pantauan, yang posting itu mestinya dia bertanggung jawab dengan postingannya. Seapapun caption yang dia buat, dia harus bertanggung jawab. Jadi pembahasan di dalam postingan itu dia harus betul-betul 100% tanggung jawab dia. Mau di komen secara barbar atau apa, dia harus berusaha menanggapi supaya memang nominatornya ini betul-betul dari komentarnya dia ini pencitraan bahwa inilah orang yang sebenarnya mengajarkan kepada saya untuk kesantunan di dalam bermedsos. Kebanyakan postingan-postingan itu akhirnya berdebat, baku ambe, dan baku musuh. Itu menurut yang saya pantau. Kenapa orang tidak kasih lihat bahwa... Jadi Ibu Lili tidak setuju apakah di gambar-gambarnya atau pesan-pesannya
Atau karena ini jadi perdebatan? Iya, jadi perdebatan dan akhirnya sudah tidak mencerminkan secara kerohanian. Nah, iya. Ini kan pemilihan bukan pilkada. Seharusnya ada perbedaan di situ. Kita posting secara pilkada untuk pemimpin daerah dan pemimpin gereja itu beda. Orang semua tahu, semua pemimpin itu dipilih Tuhan. Tapi untuk pemimpin gereja saya pikir kalau pemimpin daerah 50% dipilih Tuhan, 50% itu karena kefasihan dan kejagoan para tim sukses. Tapi kalau di gereja kita pikir 100% harus Tuhan. Orang suka dan tidak suka, dia jelek atau dia bagus, itu orang mesti aminkan bahwa itu dipilih Tuhan. Amin. Waktu Ibu jadi diaken enggak ada pasang-pasang begitu ya? Nggak ada. Justru, nah ini satu komentar satu pertanyaan yang bagus. Iya. Ini kan Di waktu ada timbul juklak, Iya. kan itu. Jadi Iya. apa kepanjangan itu juklak? Petunjuk pelaksana. Iya. Ada batasan-batasan tersendiri dan saya tidak bisa menjadi Persus. Iya. Nah, ada satu bab lah pasal dan saya tidak bisa. Iya. Mungkin kader-kadernya di dalam situ, saya dorang mau kita jadi penatua atau apalah begitu. Iya. Nah, dorang sobaku bisa begini, kita so lihat, kita langsung bilang, tolong nih, jangan pilih Pak kita. Kita bukan mau dan tidak mau, tapi kita pikir begini, seseorang masuk di dalam denominasi apa yang dia pilih, yang dia jalankan, dia bertanggung jawab di situ. Terus terang saya tidak suka dengan juklak itu. Tapi untuk saya melanggar aturan juklak, saya tidak mau. Karena apa? Karena itu kan aturan di gereja. Kalau saya tidak suka, saya yang keluar. Bukan saya yang melawan aturan gereja. Iya. Saya betul-betul tidak suka itu. Karena ini didiskriminasi untuk orang seperti ini, seperti itu. Dan tidak bisa. Itu kan aturan. Aturan yang terlalu panjang lah begitu. Iya. Dan ini jujur saya tidak suka. Iya. Tapi secara berdebat oke. Tapi secara saya mau melanggar, itu sudah sangat-sangat. Saya sudah dibilang juga sama pendeta atau apa begitu, dan langsung bilang begini, saya bilang, enggak. Dan menurut saya itu stola bukan suatu ukuran untuk orang melayani. Semua orang Kristen tahu, tanpa stola orang harus menjadi pelayan. Iya. Tapi orang diistimewakan Tuhan untuk lebih dalam pelayanan dan mesti lebih tahu, tanggung jawab lebih. Karena orang-orang yang seperti Betalian terupa penatua ini kan senior. So lama sekali. Iya, jadi orang lebih tahu, lebih apa. Kalau buat kita nggak perlu lah itu seperti itu mesti. Betul. Tapi ya kalau sudah dipilih, jangan bilang rupa Yunus. Iya. Nah, kita Boleh akhirnya lah, ya. bukan ikan paus yang telang, kita gorango yang telang. So berkali-kali dan kita tolak begitu dah. Betul. Nah, akhirnya kita yang selalu agungkan itu Yunus itu bahwa tidak bisa. Dan orang mesti percaya apa yang dipilih Tuhan pasti dimampukan. Iya. Nggak perlu pandai itu. Iya. Saya kira menarik ya Tribuners akan apa persepsi tadi dari Penatua Maksi, Ibu Lili ya terkait bagaimana di medsos kurang setuju terkait ketika ada pencitraan yang kadangkala katanya ada perdebatan ya di dalam yang mengurangi akan rasa kusuk ya sebagai orang Kristen ya. Ini tentu harus kita terima, artinya ini adalah perbedaan pendapat di era saat ini, di era digital saat ini ya. Karena memang dulu-dulu mungkin tidak ada, tapi karena sekarang era digital, maka muncullah yang demikian di apalagi media sosial, akhirnya ya. dapat tahu kemarin yang berdebat itu pelayan-pelayan khusus. Kebanyakan kan kalau jemaat-jemaat biasa orang takut mau berargumen karena salah atau apa. Akhirnya dapat tahu kemarin ada pelayan khusus, malah ada pendeta lagi. Artinya tuh orang-orang yang orang-orang yang pintar, mestinya ya, orang agungkan, yang ya. orang lebih respect. Begitu orang mau pelajari mungkin dari situ akhirnya jadi kenapa sampai begini begitu. Nah, itu yang pertama kita dapat sebelum saya menjabat jadi diaken. Oke, ya. Saya ke Penatua Tommy melihat ini kita sudah tahapan ya di jemaat sudah, di wilayah sudah, dan ini kita di BIPRA sebelum ke BPMS ya sesuai tema kita akan bincang soal di BIPRA. Gimana Penatua Tommy melihat ini? Kita sejak lama lagi akan ada pemilihan, kan? Yeah. Tadi ada ketidaksetujuan ini, tapi saya kira ada pendapat lain ya terkait dengan gimana prosesnya. Iya, terima kasih Bung Aswin, teman-teman pelayan khusus. Saya sebetulnya melihat bahwa ini adalah sebuah kekayaan kita dalam
Gereja Masih Injili Minahasa Ya. sebagai gereja yang besar, karena sampai hari ini jumlah jemaat kita 1049 terakhir di Jemaat Gemim Kanaan Pineleng. Mungkin ada pertambahan 2-3 jemaat ke depan. Di samping itu kita memiliki kurang lebih dari 100 wilayah. Sehingga pesta iman ini betul-betul mencerminkan sebuah tatanan pelayanan dari Gereja Masih Injili Minahasa, baik itu dalam pemilihan, konsultasi pemilihan BIPRA maupun sidang majelis sinode. Ya. Bahwa jumlah yang hadir ini sangat banyak, ya, para pelayan khusus dan utusan lainnya. Nah, berkaitan dengan nominator ini, sebagaimana yang sudah dirilis pada tanggal 11 Maret dan kemarin tanggal 14 Maret untuk BPMS, di sini saya melihat bahwa begitu banyak potensi yang ada baik di BIPRA maupun di BPMS. Ya. Di sini tercatat untuk PKB ada 35 nama dengan split suara itu mulai dari 75 suara sampai 952 suara. Wanita kaum ibu ada 30 nama mulai dari 85 suara hingga 931 suara. Pemuda ada 38 nama mulai dari 78 suara hingga 968 suara. Remaja ada 39 nama mulai dari 76 suara hingga 829 suara. Dan terakhir KPA ada 24 nama mulai dari 95 suara hingga 942 suara. Sementara untuk BPMS di sini tercatat ada 36 nama mulai dari 78 suara hingga 972 suara. Inilah sebuah potret dari gereja kita. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa memperoleh dukungan? Salah satu seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita saat ini berada di era digital. Adanya sosialisasi, ya, baik itu lewat media-media Facebook, media sosial, dan sebagainya. Kita sebetulnya melihat bahwa ini adalah sarana. Ya. Saya sebetulnya tidak menghendaki kalau misalnya ada perdebatan dan sebagainya. Soal sosialisasi kan tidak harus kita perdebatkan, apalagi bicara mengenai personality seseorang. Ya, kenapa itu dilakukan? Karena jemaat kita besar. Ya. Tidak semua tahu. Ini contoh Pak Penatua Maksi mau calon. Ya, mungkin jemaat lain tahu. Kalau tidak disosialisasikan. Kalau di Kairagi tahu. Kalau di Kairagi tahu. Ibu Lili di Victory dan daerah sekitar Pal 2, Kairagi juga pasti tahu. Ya. Dia kan belum tentu tahu semua. Belum tentu. Sehingga lewat media-media ini dilakukan sosialisasi. Ya. Ini penting. Karena dengan demikian kita akan mengetahui siapa pemimpin dari sebuah organisasi besar ini. Apakah dia memiliki track record, ya, dan komitmen untuk melayani. Jadi di situ juga menjadi tolok ukur bagi para pembaca, bagi jemaat pada khususnya, terutama bagi para utusan untuk menilai. Biar le dorong so sebar ini lewat media sosial tiap hari posting, tapi kalau orang terasa bahwa dia kurang bersosialisasi, tidak memiliki komitmennya, tetap susah. Saya melihat begitu. Ada nama-nama yang sebetulnya bisa terakomodir, ternyata tidak. Padahal kalau dari sisi nama cukup dikenal. Cukup dikenal. Ya. Jadi popularitas itu tidak cukup. Ya. Tetapi masyarakat kita, jemaat pada khususnya itu sudah sangat kritis melihat kefiguran, karena ini adalah sekali lagi ini bukan ya pelayan di organisasi biasa, ya sekuler, tetapi ini adalah pelayan di organisasi gereja. Seperti yang disampaikan tadi oleh Penatua Maksi dan Diaken Ibu Lili. Sehingga ketika kita akan melakukan dukungan terhadap seseorang, itu dengan berbagai pertimbangan. Tidak mudah lah. Kira-kira begitu, Bang Aswin. Saya kira menarik ya. Saya ke Penatua Maksi. Saya kira menarik apa yang dikatakan tadi bahwa ini Gemim dengan 1049 ya, 40 jemaat.
tentu memang untuk memperkenalkan diri tidak mungkin ya dengan mendatangi setiap jemaat. Iya, iya. Tidak memungkinkan dengan waktu yang singkat. Sehingga yang lebih pas ya tentu adalah dengan memanfaatkan akan Media fasilitas sosial, media sosial saat ini ya, baik Karena di era Facebook, postmodern ya. saat ini kan, ya, orang semesti ikut di zaman ini tuh, Iya. digitalisasinya. Itu dia bilang mungkin kalau zaman Tuhan Yesus ada media sosial, mungkin dia juga akan jadi macam begini, akan ini. Dan artinya kita melihat positifnya bahwa di Yeah. Gemim menjadi seorang pelayan pemimpin itu memang sudah sangat terbuka. Iya, iya. Sudah sangat terbuka, bahkan belum jadi orang so puji setinggi langit dan belum jadi orang so fitnah hina sampai di Iya, bawah. iya, Itu iya. yang Bawah. terjadi kan saat ini tadi. Dan itu mungkin kematangan seorang pemimpin pelayan, Iya, iya. bagaimana dia harus menerima dulu itu kan. Secara alkitabiah orang mengenal itu bahwa harus orang merendahkan diri dan mengampuni. Iya, iya. Dan sebagai pemimpin kalau di pilkada juga kan dituntut begitu, gimana? Iya. Nggak semua netizennya kita, tidak semua orang di medsos itu akan setuju dengan kefiguran kita. Itu mungkin ya yang ini. Ke Penak Maksi. Penak Maksi ini bagaimana Penak Maksi melihat figur-figur yang ada? Kan sudah terbuka. Jadi tidak mengapa mau disebut. Misalnya di Kombapa ada Maurits Mantiri, ada Franky Wongkar, ada Penatua Bang Franky Wongkar, Penatua Maurits Mantiri, Penatua Richard Swalang ya. Ada Penatua Roy Roring, Penatua Robi Dondo Kambe, ya. Kemudian di Kop Ibu juga ada Penatua siapa? Iren ya, Iren Pinantoan. Pinantoan, ada Ebel Mano, Lumanau ya. ada Kemudian Prof. ada Prof. Katuuk. DC Katuuk dan banyak lagi ya. Di pemuda ada Penatua Rio Dondo Kambe, kemudian di remaja ada Penatua Jone Ganda. Ada banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal, yang familiar, dan mereka mempunyai tugas juga sebagai abdi negara, sebagai politisi. Gimana melihat dengan figur-figur ini? Ya, jadi Bung Aswin, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Penatua Tommy, bahwa semestinya orang di Gemim ini termasuk sangat bersyukur. Iya, Saya sebagai warga Gemim, sebagai PSU sangat bersyukur karena kenapa? Dari rilis yang disampaikan yang dipublis oleh BPMS untuk nominasi Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja sampai dengan anak sekolah minggu, ternyata setelah kita bedah, kita coba inventarisir, luar biasa orang punya segudang calon kompelka nanti yang akan duduk kompelka yang punya background latar belakang pekerjaan sebagai politisi, latar belakang pekerjaan sebagai memang pengusaha, sebagai kepala daerah, baru kemudian sebagai advokat, macam-macam. Dan memang inilah yang membuat, karena kita sudah melalui proses tadi, yang 3 tahapan tadi. Iya kan, karena kita sudah melalui proses pemilihan di jemaat, maka tersaringlah orang-orang yang nantinya akan duduk di wilayah berkompetisi. Baru kemudian nanti berkompetisi lagi untuk menuju ke, dan ya sebagai warga Gemim, apalagi sebagai penatua, ini adalah hal yang normatif memang. Ya, hal yang sangat normatif. Di Kombapa misalnya kita bangga punya sejumlah nominator yang memang unsur kepala daerah. Berarti memang komitmen mereka bukan cuma untuk memanage dan membangun daerah, tapi mereka juga lahir kan memang sudah dari sononya sebagai warga Gemim dan mereka ingin membesarkan Gemim. Berarti memang rasa cinta mereka terhadap Gemim itu luar biasa. Padahal kalau kita mau coba hitung, tidak gampang kan, dia sudah kepala daerah, sudah ketua partai, kon tiba-tiba sangat sibuk sebenarnya, kan? Sangat sibuk, kon tiba-tiba dia harus lagi memberi diri. Jangan lupa Gemim itu ada 7 rayon, 7 kabupaten kota yang harus dia roadshow, dia menjabarkan program, turun lagi dan segala macam. Toh tidak gampang, tapi mereka ini terpanggil untuk boleh memberi diri di pelayanan Kompelka Bipra. Ini sebuah kebanggaan dan disinilah identitas Gemim. Identitas Gemim yang memang dihitung oleh gereja-gereja lain. Kalau kita membandingkan dengan GPIB, tidak seperti ini. Tidak seperti ini, tapi kita di sini berkompetisi. Mulai dari jaksa, kita anggap sebuah pesta iman yang sangat terbuka. Dan memang tradisi-tradisi, memang meskipun tadi seperti yang disampaikan oleh Diaken Lili, menciptakan sebuah kadangkala yang miskomunikasi di antara kita. Tapi saya sependapat dengan tadi Penatomi bahwa
media sosial dan itu cuma merupakan instrumen. Iya. Karena memang dalam situasi pandemi seperti ini tidak mungkin kita harus melakukan tatap muka langsung dengan jemaat di lapangan. Sangat berisiko kemarin, ya. Sangat berisiko. Baru kemudian pengalaman kami, Bung Aswin, tidak gampang juga. 7 rayon kabupaten kota kita harus turun. Kita harus membedah mana daerah-daerah potensinya kita dan lain sebagainya untuk kita turun. Kalau semua kita turun dengan asumsi tadi 1049 jemaat, capek kita pikir. Sebagai tim sosialisasi dan lain banyak sebagainya. sekali finansial yang keluar, Tidak ya. gampang. Tenaga juga. Ya, tidak gampang, Bung Aswin. Saya ikut menyaksikan bahwa menjadi seorang nominator ketua, nominator ketua itu tidak gampang. Itu membutuhkan sebuah pengorbanan waktu, tenaga, termasuk juga saya bisa katakan kos juga itu ya, biaya. Ya, seperti itu Bung Aswin dalam pemahaman saya. Ya. Ini makin menarik ya, Tribuners ya, dari Penak Maksi tadi mengatakan bahwa era saat ini memang menuntut kita untuk tidak hanya turun ya, tapi memang mempergunakan medsos untuk memudahkan kita dikenal oleh jemaat ya, bahkan mengapresiasi dengan banyaknya nominator yang juga kepala daerah, yang juga misalnya ada jabatan-jabatan di lainnya ya, misalnya di perbankan juga ada jabatan-jabatan demikian, tapi memberi diri untuk kepelayanan. Ini tentu tidak mudah dan tentu masing-masing sudah menghitung mampu sehingga memberi diri. Saya ke Ibu Diaken Lili. Bu Diaken, ini banyak juga yang dikatakanlah nominator ini ada semacam tim sukses. Gimana kalau Ibu Lili melihat bahwa ini ya mirip-mirip pilkada, so ada tim sukses, tim pemenangan, gimana? Kalau menurut kita di semua tentu saja ada rupa, bilang tim sukses itu bukan juga semacam rupa pemilihan penatua juga Pelsus. Itu kebanyakan dong coba kubu-kubu. Jadi seperti itu. Jadi bukan tim sukses, terjadi secara spontan. Terjadi secara spontan, pilih Pak ini, pilih Pak itu. Tim sukses kan beda. Dorang kan tuh kan ada memang betul-betul ditatar di apa ke Bu Diaken dulu juga tidak ada semacam tim sukses, cuma terjadi secara spontan, orang memang suka. Jemaat memang jujur suka. Kita bukan sebetulnya kita bukan terpilih Diaken. Jadi di waktu mau pemilihan kita itu ya dorang bilang agak licik lah. Kita arahkan untuk pilih ke situ lah, kayak gitu. Karena kita ini kan sebetulnya Gemim belum terlalu lama, begitu. Nah, waktu kita sebelum jadi apa-apanya, kita baru masuk di Gemim, kita ini kurang sekolah, belum berpindah ke kita. Jadi karena itu Torong Pelsus, so agak umur, seluruh pekerjaan Diaken itu, waktu itu Siamase, dia serahkan ke kita. Jadi kita catat, kita pegang itu doi, kita store, kita semua. Jadi kita langsung bilang secara bagus edu, dan tuh sekolah pindah kemari. Begitu. Jadi semua yang dia paper itu kita yang layani. Jadi kita tahu bagaimana. Nah, jangankan mau jadi untuk BPMS. Cuma dong bilang sekretarisnya Siamas ini, kita aja sudah, mau tidur sadap dong sobat Toki, mau suruh tim doa. Kau mesti berani nak pergi. Tuh jemaat pemulu lawang-lawang tuh masyarakat. Kalau pejabat masih ada DP toleransi, lala sibuk. Diaken nak ada, Pelsus nak ada. Ini penatua lebih tahu. Kalau kesalahan rakyat biasa, atau apa dong bilang mesti kesalahan jemaat biasa itu wajar, manusiawi. Kesalahan Diaken atau Pelsus yang nak manusiawi, bikin diri ngoni. Iyo begitu toh penatua. Jadi penyandang itu Pelsus nak gampang. Orang akan dijudge itu kesalahan double daripada jemaat biasa. Terbeban. Bukan terbeban. Itu tidak boleh bicara beban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi orang dituntut untuk lebih dari jemaat biasa. Jadi itu kita pikir di situ kita mulai kapok. Padahal waktu kita masuk Gemim, kita masuk di gereja, kita lihat kan, kalau saya dari Katolik, kalau dari Katolik itu yang ada yang duduk-duduk di atas. Waktu kita lihat itu orang pakai stola, kita bilang, gagah sekali. Kita ada ya begitu. Satu waktu saya akan jadi seperti ini. Kita bilang. Berjalannya waktu kita bilang, maaf saja Tuhan. Kita semua bagus sedu tuh hari. Karena betul-betul kita rasa tuh, kita mampu, kita pikir.
Di samping kita karakternya itu, ya nyak dong bilang lemah lembut, ada kan itu kasih itu kan, seperti apa lemah lembut, apa itu, nah, nggak ada lah mencerminkan seperti itu. Dan kita pikir itu suatu Persus itu harus betul-betul mencerminkan lah dirinya sebagai apa. Karena yang butuhkan keteladanan Contoh, juga, teladan, kan? ya seperti ya, itu. Panutan lah. Panutan. Harus, Nah itu iya. tidak ada pada diri saya kita pikir. Jadi bukan menolak, tapi kita berusaha untuk mengingkari bahwa jangan begitu. Nah, jadi kita arahkan pada orang untuk tidak jadi itu. Dan selama ini berhasil. Iya, iya, iya. Nah di waktu pemilihan, ini orang ini kita sopi buju, mau jadi Yunus ngana. Begitu. Tetap dia tolak. Jadi kita ini cadangan lah dan dipilih lagi. Iya. So entero mah. Memang mulai lari. Iya. Ya, dan ini itu adalah jalan ya, jalan untuk Iya, menjadi dan pelayan orang khusus. aminkan bahwa itu Tiap orang kan jalan-jalan. berbeda-beda, menjadi jalan untuk jadi Persus, menjadi hamba Tuhan kan berbeda di jalan. Iya. Ada yang mungkin langsung karena ini ada kalau misalnya Penak Maksi ini memang dari Penatua Pemuda. Oh, dari Saya muda kenal ini. Dari muda ini Iyo, ini dan toh. memang dong bilang so masa-masa digeming. Masa-masa. Ya. Iya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Berbeda. Itu tentu masa saja. pohong ini. So masa. Tapi ya Sama yang ini. Oh, iya. Oh, ini selama juga, Kang. So lama itu, dan memang so jangan heran lah begitu. Betul. Tribuners, kita ada intermezzo sedikit ya. Tadi ini ada pernyataan dari Bu Diaken ya terkait bagaimana tidak ada tim sukses ya. Sebenarnya itu terjadi secara spontan, adanya dukungan. Dan mungkin katanya ada di sesuatu di media sosial yang boleh diklarifikasi di bincang-bincang ini. Saya berikan kesempatan 2-3 menit. Ya. Oh, masalah yang viral Iya, itu. Jadi iya. saya permisi untuk Penatua Iya, dua. iya. Nah, saya rasa juga bisa ada tanggapan yang lebih itu, Ya. apa dia mau negatif atau positif. Nah, ini pas ada penatua-penatua yang lebih senior. Iya. Mungkin hanya Iya, Ibu cuma sepintas Lili lalu ya. Iya. Iya. Itu soal viral itu, dia sudah menyangkut soal agama. Iya. Nah, postingan itu saya tahu tentu saja untuk menjelekkan pribadi saya. Iya. Karena orang tentu saja posting seperti itu tidak suka. Nah, dia giring, saya pakai stola, dan ada berdiri di dalam gereja, dan memang bicara secara ini ada bilang Yudas dan seperti itu, Dang. Iya. Dan menurut saya, siapapun dia, itu bukan menjadi kita pe urusan secara kekristenan dan gemim. Begitu. Dia niat apa, dan terus terang saya sudah lapor di Polda, dan itu sudah diusut, dan jujur saya tahu siapa Anda. Nah, kesalahannya di situ, itu salah besar saya bukan sebagai bicara soal agama ya, bukan soal agama. Tapi secara saya ini satu perempuan, orang tua, dan secara istri dan mama, oma, saya itu tidak pantas berkata-kata seperti itu. Jadi kesalahan saya adalah di situ. Nah, ini postingan ini so menggiring ke masalah agama. Agama ya. Bahwa saya gemim, saya orang Kristen, dan saya rasa di dunia ini tidak ada agama yang mengajarkan pada orang untuk bisa berkata-kata seperti yang ada di postingan tersebut. Jadi kalau mau disalahkan, itu salahkan siapa kita. Secara pribadi saya salah. Dan itu berdampak betul-betul pada kita keluarga. Dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada Tribuners. Dan saya bilang ini satu jalan-jalan Tuhan. Buktinya semua tidak tahu soal postingan itu toh. Iya. Saya minta maaf kepada yang posting. Kalau saya bersalah kepada Anda, jangan giring kita pe agama ke situ. Secara pribadi saya terima dengan baik. Teguran itu adalah dari Tuhan, bukan dari Anda. Iya. Karena saya jujur saya tidak pantas. Nanti kalau misalnya Bung Aswin Waudi itu ada. Iya. Nah, kalimat seperti itu tidak pantas dilontarkan oleh seorang perempuan, apalagi saya sudah tua. Iya. Tapi jangan menggiring untuk ke agama atau gemim atau nominasi apapun. Secara Kristen, saya mempermalukan Tuhan. Iya kan? Jadi saya mempermalukan Tuhan dengan keluarga saya. Dan dalam kesempatan ini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada anak-anak saya dan keluarga saya. Dan kepada Anda yang posting itu, jujur dalam hati saya minta maaf. Apapun kesalahan saya yang saya tidak tahu,
itu Anda sudah memicu untuk masalah agama. Ya, ya. Dan satu lagi, saya akan cabut itu perkara di Polda. Ya. Karena ini masa Raya Mingguan. Sengsara. Minggu sengsara. Minggu sengsara. Dan saya Minggu bergumul sengsara. dengan hebat ini masalah ini. Ya, ya. Bukan masalah mengampuni. Itu dusta kalau kita bisa mengampuni secepat itu. Tapi saya akan gumuli masa sengsara ini, saya harus bersama Kristus. Ya. Amin, amin. Oke. Dan Tribuners ya, tentu kita akan langsung ke bincang-bincang. Tadi bagian intermezzo memberikan waktu kepada Ibu Diaken Lili ya untuk memberikan klarifikasi. Dan saya langsung ke Penatua Tommy. Penatua Tommy, tadi dikatakan ya tidak ada tim-tim sukses ya. Menurut Penatua Tommy gimana untuk setiap nominator? Kan biasanya ada orang yang memang suka dan terjadi secara spontan ikut mensosialisasikan dia, ikut mencitrakan dia. Ya. Gimana penilaian dari Penatua Tommy terkait dengan fenomena ini? Iya, terima kasih. Berkaitan dengan nominator ini, menjelang pada hari pemilihan, ya tentu memang ada baik orang perorangan maupun kelompok Ya. yang memberi dukungan. Itu secara alami biasa terjadi di organisasi manapun juga, ya. Termasuk juga di organisasi gereja kita, GMIM, ya. Tetapi tetap kita harus pada sebuah pola etika berorganisasi. Ya. Kalau mau dikatakan tim sukses, saya juga memang tidak terlalu sepakat, tetapi lebih kepada bagaimana kita membangun relasi, membangun komunikasi dengan teman-teman pelayan, ya, atau teman-teman yang menjadi utusan. Ini penting, ya. Tetapi kan kita kadang-kala pukul rata bahwa oh ini adalah tim sukses. sukses. Ya, itu lebih identik ke organisasi sekuler, ya. Kedua, bahwa siapapun yang melakoni itu, kita tetap melihat bahwa sebuah keniscayaan bahwa ada perbedaan dan kemudian kita tetap tidak saling gontok-gontokan. Karena ini adalah medan pelayanan gereja. Betul, betul. Seperti yang sudah disampaikan oleh Penatua Maksi tadi, saya lebih cenderung sekarang bukan siapa ketua, ya. Kita jangan pada akhirnya mengerucut ke ketua. Kita ini bicara kalau di gereja, apalagi ini ada di komisi kategorial maupun di BPMS, ini bicara kolektif kolegial. Ya. Ya. Kita ada 7 rayon. Maka dari 13 personil ini, apakah dia mampu mencerminkan dengan mengakomodir 7 rayon ini? Tidak. Karena pelayanan kita ini harus berjalan bersama. Ya, tidak elok lah kalau misalnya dia hanya bertumpuk dari 13 personil ini ya. di satu daerah atau di satu rayon. Kita harus bagaimana mengakomodir semua ini. Sehingga ada kebersamaan. Ada kebersamaan, ada pemerataan, dan ini adalah kesinambungan, sustainable program pelayanan kita. Dia bisa sampai, yaitu bukan hanya di Minahasa Utara, tapi dia bisa juga sampai di Minahasa Tenggara. Bukan hanya cuma sampai di daerah Motoling, tapi juga sampai di Bitung. Dia harus menggambarkan itu semua. Harus mempertimbangkan. Harus itu ya. mempertimbangkan 7 rayon itu. Ya, jadi saya berpikir bahwa karena waktu ini sudah dekat, ya, karena pemilihan untuk Kompelka itu tanggal 28. Tanggal 25. 25. Kalau BPMS tanggal 28. 28. Nah, sehingga ini teman-teman yang nantinya akan melakukan sosialisasi, komunikasi dengan siapa saja, pertama jangan membuat sebuah stigma yang tidak baik dalam pelayanan kita. Ya, karena sekali lagi saya melihat konsep yang kita lakukan ini adalah seperti teladan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Ya. Kita ini sebetulnya kalau di Injil Markus jelas, saya mengutip Injil Markus 10 ayat ke-45, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Siapapun yang nanti terpilih, itu betul-betul dia memiliki komitmen untuk melayani. Ya. Dia memiliki kerendahan hati.
Dan dia memang memiliki visi untuk mengimplementasikan program-program pelayanan kita. 5 tahun bukan waktu yang terlalu lama, bukan juga terlalu singkat. Iya. Apalagi kita masih di masa pandemi ini. Maka program-program ini betul-betul harus menjawab apa yang menjadi tantangan, kebutuhan kita. Kalau cuma sekadar dalam penting seremoni, saya pikir juga tidak pas. Iya, iya. Saya ambil contoh. 2 tahun kita dengan pandemi COVID dan belum berakhir hingga saat ini. Begitu banyak, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai anak-anak, mereka justru, ya boleh dibilang harus tergerus dengan pandemi ini. Pandemi, iya. Iya toh? Bukan hanya dari sisi terbatasnya pelayanan, tetapi juga baik itu pekerjaan, lapangan kerja dan sebagainya. Usaha-usaha sekarang, Banyak krisis. ya memang lagi merosot. Nah, apakah program-program yang nanti mau dibuat untuk 5 tahun ke depan itu mampu menjawab tidak? Ya, ini yang penting. Betul. Mungkin terlepas dari nominator. Karena yang pasti yang mau terpilih yang dia sudah jadi nominator. Iya. Iya Yang toh? itu di luar itu Di sama luar bisa. itu kan sudah bisa. No Jadi comment. orang percayakan saja ke mereka, dan bagi kita yang ada di ruangan ini, di Tribuners ini, kita selalu mendoakan dan sangat yakin bahwa siapapun yang nanti terpilih, ini adalah bagian dari Yang terbaik. pekerjaan Roh Kudus, ya toh? Yang Tuhan berikan, Tuhan hadirkan, sehingga tidak ada lagi tuh pada akhirnya, oh kita kuatnya tidak suka ini. Iya, iya. Biasa kan jaga rame itu di. Iya. Kalau Iya, ada, Leh. kalau diakin Ibu Lilinya enggak tuh, tetapnya orang nilai aja itu. Kita bilang kan begitu maksudnya. Jangan siapa pada akhirnya saja yang orang jadi. ketika jadi baru orang Baru menilai. ini. Ribut. Padahal sudah melalui proses. Padahal setelah melalui mekanisme. Mekanisme. Satu hal bahwa begini, memang terlepas dari ada berbagai usulan dari warga Gemim. Ya toh, kalau boleh ini pemilihan semua seluruh sini jemaat. Itu baik. Tetapi jangan lupa, Aspirasi, ya. kita sudah bersepakat lewat Utusan. ya. Kalau yang besarkan ini konstitusi, orang lebih ke tata gereja. Tata gereja, Gereja ini sudah menggambarkan bagaimana penyampaian aspirasi, bagaimana soal utusan, bagaimana soal pemilihan. Gitu. Siapa yang diutus, siapa yang Dipilih. memilih dan dipilih itu Memilih, ya. sudah ada. Artinya mari orang menghormati mekanisme ini, ya toh. Jangan lagi mau talalu mau lempar segala macam. Nanti jauh berikut itu. Ya toh, Hal kalau yang susah mau direalisasikan iya, lagi ya. ini orang bagaimana mau tatap ini tanggal 25 Iya. Maret dan tanggal 28 Maret. Itu aja dulu. Betul. Ya toh. Warga Gemim tentu berdoa ini ya. Berdoa. Ya, ajakan saya dan kita semua kalau boleh orang gumuli. Gumuli. Di masa raya Minggu Sengsara ini, Ya. kita mengimplementasikan dengan itu. Ya, lewat doa. Dan kita berikan kesempatan kepada siapapun Termasuk yang semacam tim sukses ya berdoa khusus lagi ya itu toh. saya sebetulnya tidak sepakat dengan tim sukses kok. Benar tuh Aswin, iya tuh. Karena lebih kepada bagaimana upaya membangun komunikasi saja. iya. Tidak mungkinlah seperti Penatua Maksi bilang, cuma nih calon ini kok dia mau pergi keliling di 1049 jemaat. Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Dia perlu teman, dia perlu sahabat, dia perlu relasi. Tapi jangan bilang ini tim sukses. Betul, ini betul. tim sepelayanan, Orang aja, ya. tim kerja sepelayanan, rekan sekerja pelayanan. Iya. Iya tuh. Karena kalau tim sukses identiknya cuma satu orang yang sukses, yang lain tidak sukses. sukses, betul. Tapi kalau ini tim sekerja pelayanan, orang sama-sama mau kerja ini Kerja. untuk pelayanan. Kira-kira begitu, Iya. Bu Deken? Gitu. Lebih mantap. Nah, dan saya kira menarik ya apa yang sudah diutarakan tadi baik dari Pena Maksi, Diaken Lili dan tadi terakhir luar biasa dari Pena Tommy ya terkait ya, bahwa mekanisme ini kita harus hargai ya. Mekanisme yang sudah terjadi ini dan sudah pada titik ini tinggal nominasi untuk dipilih, marilah kita dukung dan orang doakan. Jadi bukan lagi orang misalnya ada yang berbeda pendapat misalnya seperti dikatakan tadi misalnya seluruh warga Gemim melakukan pemilihan ya saya kira hal-hal yang tidak diatur di tata gereja dan tidak mungkin lagi kita mengulang ke sana ya. Ya mengulang ke sana. Jadi ya di bincang-bincang ini tentu yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti. Bagi yang warga Gemim tentu yang nonton dan yang bukan warga Gemim tentu ini juga
bagian dari pesta demokrasi ya, pembelajaran bagi seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat di Sulawesi Utara ya, di Indonesia juga, bahwa bukan hanya di pilkada, pemilu-pemilu, tapi di keagamaan, organisasi keagamaan seperti ini memang sudah ada demokrasi, dan itu adalah kekayaan kita di Indonesia, di Sulut, bahkan di Tanah Minahasa ini ya. Dan terakhir ya, sebelum bincang-bincang ini ditutup, karena memang tentu banyak hal yang harus kita sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa, sebelum tutup saya berikan kesempatan semacam closing statement dari masing-masing narasumber ya, terkait dengan bincang-bincang kita. Dan yang pertama saya berikan kesempatan ke Penak Maksi, kemudian Diaken Lili, dan terakhir Penatua Tommy. Silakan. Ya, jadi baik Bung Aswin, hal yang pertama yang perlu kami ingatkan kepada kita sekalian termasuk warga Gemim, kita harus menghindari jangan sampai terjadi dikotomi kedaerahan. Ya, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Penatomi tadi betul, jangan sampai tiba-tiba dari sekian cuma ada 13 kan kuota ini di struktur komposisi Kompel Kabipra, jangan sampai tiba-tiba karena kita kan sudah bisa nominator sudah bisa mengetahui kan kekuatan yang ada meskipun itu belum bisa dipastikan ya. Karena psikologi pemilih pada saat dia menetapkan, karena nominasi ini kan ditetapkan dalam sidang majelis jemaat. Nah, beda kalau seandainya pada saat tanggal 25 memang ketua-ketua Kompel Kabipra itu yang nantinya akan memberikan hak suara. Betul. Jadi bisa saja diputuskan dalam sidang majelis jemaat adalah si A, tetapi justru pada saat tanggal 25 si penatua ini, penatua WKI atau penatua dia membawa mungkin si figur B. Jadi harus menghindari supaya paling tidak, karena memang Tuhan itu menciptakan kita itu bermacam-macam talenta. Jadi supaya paling tidak pembagian dari 7 rayon ini bisa semua terakomodir dalam untuk kebersamaan ya. Ya, dalam komposisi Kompel Kabipra itu sendiri. Kemudian hal yang kedua, saya lebih cenderung mengingatkan kepada calon nominator ketua ataupun sekretaris, wakil ketua dan seterusnya. Marilah kita melakukan transformasi pelayanan. Supaya paling tidak jangan hanya kita mengikuti tradisi-tradisi program sebelum-sebelumnya. Hanya melaksanakan ibadah rutin dan lain sebagainya. Tidak ada sebuah transformasi dalam sebuah pelayanan yang ada. Padahal semestinya yang harus disentuh adalah, karena ini masa pandemi kan, Bung Aswin. Masa pandemi yang harus disentuh adalah kebutuhan dari bapak-bapak itu sendiri, dari ibu-ibu itu sendiri, pemuda itu sendiri, remaja sampai dengan anak sekolah minggu. Karena kalau kita mampu melakukan sebuah transformasi pelayanan, maka disinilah letak keunggulan daripada Gemim itu sendiri. Saya pikir yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa saya tidak mengajak Bung Aswin, tapi paling tidak meskipun saya tahu bahwa nominator-nominator yang muncul ini kadang-kadang memang didominasi para politisi dan lain sebagainya. Saya berharap memang tidak semua Bipra yang ada kan ada 5, tidak semua harus didominasi oleh warna tertentu. Ya, paling tidak supaya paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara kita bisa kondusif. Ya kan, pelayanan ini adalah milik kita bersama, ya toh, dibagi-bagilah ini kepada mungkin si A, si B, si saya tidak enak menyebutkan nama, supaya paling tidak lebih tidak melihat warna. Ya, seperti itu Bung Aswin. Saya pikir ini harapan dan kerinduan kita sekalian. Makasih Bung Aswin. Saya ke Bu Diaken Lili, silakan. Saya sebagai diaken di Gemim, tentu saja kita punya pandangan tersendiri soal pemilihan ini. Dan yang jelas, berbincang-bincang tadi, berbeda dukungan tundu. Gitu. Berbeda dukungan. Ini ada apa kan? Nah, ini perbedaan ini yang duduk bersama ini, kan nyanda baku gaharo, itu cerita bahwa kebersamaan itu yang paling penting di Gemim. Ya, amin. Ketika orang tidak mensupport yang satu, bukan berarti kemenangan dia, orang harus menginjak-injak. Iya, betul. Jadi orang boleh tidak support, orang mensupport yang lain. Tapi secara gentle, orang harus mengakui bahwa dia yang dipilih Tuhan. Amin. Itu yang kita selalu patokan kita pediri. Orang boleh tidak suka. Tapi ketika orang aminkan bahwa itu Tuhan yang berkehendak, dengan sendirinya orang pasti terima. Dan orang pasti mendoakanlah untuk yang terbaik. Tentu manusia kan
sekalipun mau dia ketua BPMS atau siapa, banyak itu kesalahan-kesalahan yang pasti dia perbuat. Ya, Nah itu DP untungnya untuk ada pendukung, ada dombilan tim, begitu saling mengingatkan. Jangan kira karena dia coba diri sebagai penatua Bipra dan apa semua dia lebih hebat dari penatua-penatua ini. ya, ya. Senior-senior itu perlu suara dan harus didengar. Iya. Termasuk kita walaupun umur lebih tua dari mungkin Pak Tommy dan Pak Max. Iya. Tapi kita harus dengar yang lebih senior dalam hal berorganisasi. Iya, iya. Untuk orang bisa jadi jangan mempermalukan orang pediri dalam hal pelayanan dengan Tuhan. Karena itu bukan main-main. Nah seperti yang tadi Bung Aswin sentil sedikit soal terjadi itu betul-betul mempermalukan Tuhan. Dan mempermalukan secara denominasi untuk berbicara gemim karena postingan itu di dalam gereja. Nah itu sudah saya selesaikan dan semoga tidak terjadi lagi. Karena itu akan mencoreng betul-betul secara gemim. Nah itulah maksudnya lebihnya sebagai pelayan khusus dan sebagai jemaat biasa. Ya. Orang harus bertanggung jawab dengan jabatan yang orang miliki. Ya. Terima kasih. Saya ke Penatua. Ya, terima kasih Tribuners. Saya mengutip sebuah pandangan dari John Stott. The heart of human problem is the problem of the human heart. Ini penting. Kalau tadi disampaikan oleh Penatua Maksi mengenai transformasi program, betul. Tetapi berkaitan dengan pemilihan ini, saya ingin mengajak kita melakukan transformasi hati. Kerelaan hati penting sekali. Baik dari teman-teman pelayan khusus, dan juga untuk nominator, serta seluruh warga Gemim. Artinya, produk yang nanti mau dihasilkan pada tanggal 25 maupun tanggal 28 Maret ke depan, kita harus berbesar hati. Bukan justru dari pasca pemilihan itu membuat orang ya saling terkotak-kotak satu dengan yang lain. Ya, karena tantangan yang paling besar adalah perpecahan itu sendiri. Ya. Kita tentu tidak menghendaki itu. Sehingga mari sebagai warga Gemim dan kita semua adalah kita harus mengejar dan mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Ya. Ini landasan firman Tuhan. Ya. Buat apa torang memiliki semuanya tetapi torang tidak memiliki damai sejahtera? Ya. Supaya torang bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kemudian seseorang, bagaimana kita bisa tahu karakternya, bisa tahu kepemimpinannya? Maka Abraham Lincoln katakan, berilah dia kesempatan, Ya. lihat, supaya orang mampu menguji dia. Dan orang tahu bahwa, oh ini dia karakter yang sebenarnya. Bagaimana orang mau menilai orang, kalau orang tidak memberikan dia kesempatan untuk memimpin. Ya, jadi, ini adalah kewajiban kita sebagai warga gereja, untuk senantiasa mendoakan dan mendukung siapa saja yang nanti terpilih. Ya. Dan ini sekali lagi ya menjadi pergumulan kita semua, menjadi ratapan kita semua, apalagi di masa raya Minggu Sengsara ini. Ya. Jadi kiranya ini orang harus solid semua, supaya ya Gemim ini kehadirannya betul-betul bisa memberi garam dan terang bagi banyak orang. Ya, mungkin itu. Ya. Terima kasih. Dan tentunya saya Asin Lewintang dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih ya karena diskusi ini, diskusi dengan tema tantangan Bipra Gemim ke depan dan model kepelayanan atau model kepemimpinan yang diharapkan ke depan. Dan tadi sudah kita diskusikan bersama dan tentunya sebagai warga Gemim ya mari kita doakan tanggal 25 untuk pemilihan Bipra dan tanggal 28 pemilihan BPMS ya. Dan seperti dikatakan tadi ya, mungkin yang terpilih bukan yang kita inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita orang dukung, kita orang berikan kesempatan siapapun yang terpilih. Dan kalau yang terpilih memang sesuai dengan yang orang inginkan, ya mari kita orang dukung bersama. Kita orang dukung, kita orang doakan bersama, sehingga yang terpenting apa yang Penak Maksi katakan bahwa adalah program-program Gemim ke depan ya lebih baik. Karena tantangan ke depan tidak semakin mudah, tapi tentu semakin berat, apalagi dengan era saat ini ya, di era saat ini, era perubahan, era disrupsi yang membutuhkan kerja keras, kerja luar biasa, dan inovasi. Dan yang
tidak kalah penting juga yang diutarakan oleh Tommy tadi, bagaimana kita ada kerelaan hati ya. Transformasi hati. Transformasi Transformasi hati. program, transformasi hati. Ini yang terpenting sehingga kita bisa memberikan damai sejahtera bukan hanya kepada warga Gemim, tapi juga kepada seluruh warga Sulawesi Utara, bahkan warga Indonesia. Gemim memberikan warna untuk Indonesia, saya kira. Saya kira itu yang terpenting dalam bincang-bincang ini. Dan sekali lagi saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Penak Tommy, Diaken Lili, dan Penatua Maksi yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.